Hanya karena dia menghabiskan masa mudanya di singgasana, jangan harap dia bisa menyapu lantai dengan benar, Tuan. Jual rugi. Ini adalah budak untuk koleksi. Di tengah gejolak pasar Baghdad yang disinari matahari timur, Abu Nawas, si cerdik pandai yang selalu saja dililit utang, menemukan dirinya terdesak pada pilihan yang paling ekstrim. Sebuah solusi finansial yang hanya bisa lahir dari pikiran yang berani atau malah gila, menjual Khalifah Harun al-Rashid. Kemiskinan Abu Nawas kala itu sungguh melankolis. Ia terpaksa menggadaikan peci satu-satunya dan hanya memiliki sisa 2 keping dirham yang tentu saja tidak cukup bahkan untuk membeli sepasang sandal jepit baru. Ide mustahil ini muncul ketika ia melihat Khalifah sedang duduk termenung di taman istana. Wajahnya memancarkan kebosanan yang mendalam terhadap rutinitas kekuasaan dan kemewahan yang sama setiap hari. Dengan hati-hati dan 10 lapis jubah kerendahan hati, Abu Nawas mendekati Baginda, melancarkan bujuk rayu filosofis tentang pentingnya uji coba hakiki, yakni betapa berharganya seorang raja jika ia dilepaskan dari konteks singgasananya. Ia meyakinkan Khalifah bahwa ini adalah sebuah penyamaran agung, eksperimen sosial untuk memahami psikologi pasar budak dan esensi harga diri manusia di mata rakyat jelata, menjanjikan petualangan yang jauh lebih seru daripada sesi menjahit permadani harian di istana, sehingga Khalifah yang memang sedang jenuh pun, meski dengan mata menyipit penuh curiga, akhirnya setuju untuk berpartisipasi dalam sandiwara yang jelas-jelas akan mengguncang pondasi pemerintahan Bani Abbasiyah itu. Maka, di bawah sorot mata ribuan penjual rempah dan penenun sutra, Abu Nawas memimpin Khalifah yang telah didandani dengan pakaian kasar, wajahnya dipoles jelaga agar terlihat kusam, dan janggutnya disisir miring bak pengembala domba yang baru saja kehilangan harta bendanya. Mereka tiba di pusat perdagangan budak, di mana tawar-menawar terdengar seperti dengungan lebah raksasa. Abu Nawas dengan intonasi seorang penginjil yang menjual obat mujarab mulai menarik perhatian kerumunan. Ia mendekati seorang pedagang budak paling terkenal di Baghdad, seorang syekh bertubuh tambun bernama Ghalib yang dikenal bengis dan pelit. Abu Nawas mulai mempromosikan komoditas yang berdiri kaku di sebelahnya, sang Khalifah, dengan serangkaian deskripsi yang memutar-balikan kenyataan hingga mencapai batas absurditas komedi. Ia menyatakan bahwa budak ini, meskipun memiliki wajah yang aristokratis dan mata yang mengintimidasi, sejatinya sangat tidak berguna untuk pekerjaan manual. Lihatlah Tuan Syekh, budak ini sungguh aneh. Ia tahu cara mengeluarkan perintah untuk ribuan pasukan, tetapi ia sama sekali tidak tahu cara memasukkan benang ke dalam jarum. Ia adalah ahli dalam ilmu perbendaharaan dan kebijakan pajak, tetapi jika disuruh mengurus kandang keledai, ia justru akan memberikan keledai itu tunjangan pensiun. Kekuatannya hanya terletak pada kemampuannya membuat keputusan yang menentukan nasib kekaisaran, sebuah bakat yang benar-benar sia-sia di dapur tuan. Tawar-menawar mencapai klimaksnya, di mana Syekh Ghalib yang awalnya curiga bahwa Abu Nawas menjual orang gila yang berhalusinasi, mulai terhibur oleh keberanian promosi tersebut. Khalifah berdiri tegak lurus, menahan setiap gigitan kata-kata hinaan yang keluar dari mulut Abu Nawas. Wajahnya merah padam antara rasa malu dan janji hiburan yang akan ia nikmati dari penyamaran ini. Abu Nawas terus menekan, hanya karena dia menghabiskan masa mudanya di singgasana, jangan harap dia bisa menyapu lantai dengan benar, Tuan. Jual rugi. Ini adalah budak untuk koleksi, bukan untuk kerja keras. Saya meminta 100 dinar, nilai yang pantas untuk kolektor barang aneh. Setelah perdebatan yang dipenuhi jeritan dan tepukan keras pada punggung Khalifah yang membuat Syekh Ghalib terkejut dengan keberanian Abu Nawas, akhirnya Syekh Ghalib setuju dengan harga 50 dinar, sebagian besar karena penasaran apakah pria yang dijual ini benar-benar gila atau memiliki semacam bakat tersembunyi yang belum terungkap. Transaksi selesai, Abu Nawas dengan cepat menyambar kantong dinar perak yang berat itu, membungkuk hormat kepada Khalifah yang kini resmi menjadi milik Syekh Ghalib, dan mengucapkan selamat tinggal dengan seringai kecil penuh makna, lalu menghilang di dalam labirin pasar secepat kilat, meninggalkan penguasa dunia Islam itu di bawah kekuasaan seorang pedagang budak. Masa-masa menjadi budak bagi Khalifah Harun al-Rashid berlangsung tidak lebih dari 2 jam, namun terasa sepanjang tahun. Syekh Ghalib segera setelah membawa pulang budak barunya,
memerintahkan Khalifah untuk menyikat lantai kandang unta dan mencuci piring-piring bekas gulai kambing yang mengering, pekerjaan-pekerjaan yang belum pernah disentuh tangannya seumur hidupnya. Tentu saja Khalifah gagal total. Ia memecahkan piring, menyebabkan kekacauan di kandang, dan ketika Syekh Ghalib menghampirinya dengan cambuk, kesabaran seorang raja telah mencapai batasnya. Dalam ledakan murka yang mengguncangkan rumah pedagang itu hingga ke fondasinya, Khalifah mencampakkan sikatnya, melepas penutup kepala yang kotor, dan berteriak dengan suara yang biasa digunakan untuk menjatuhkan hukuman mati. Dasar pedagang bodoh, beraninya kau memerintah khalifahmu sendiri untuk membersihkan kotoran unta. Aku adalah Harun al-Rashid, Amirul Mukminin. Panggil wazirku sekarang juga. Syekh Ghalib yang awalnya tertawa mengejek, seketika membeku, wajahnya pucat pasi bagai mayat hidup, sebelum akhirnya ia terjatuh pingsan akibat syok yang luar biasa. Tak lama kemudian, kabar penangkapan itu menyebar, dan Abu Nawas pun segera diseret oleh pasukan pengawal istana yang panik dan disajikan di hadapan Khalifah yang kini telah mengenakan jubah kebesaran, meski aura pasar budak masih melekat tipis pada parfum mewah di jubahnya. Dengan posisi tertekuk dan wajah memelas yang meyakinkan, Abu Nawas menghadapi Khalifah yang duduk di singgasana keadilan, siap menjatuhkan hukuman yang setimpal. Namun Khalifah tidak marah, ia justru tertawa, tawa yang awalnya pelan namun kemudian meledak hingga memenuhi seluruh hala istana. Ia menuntut penjelasan filosofis tentang tindakan pengkhianatan yang paling konyol sejarah itu. Abu Nawas dengan cerdas menjawab, "Ampun Baginda Raja, hamba melakukannya bukan karena pengkhianatan, melainkan untuk membuktikan sebuah kebenaran universal. Hamba ingin menunjukkan bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada jabatan yang melekat, melainkan pada pengakuan dan konteks yang melingkupinya. Di mata Baginda, Baginda adalah raja yang tak ternilai. Namun di mata pasar budak yang buta, tanpa tanda-tanda kekuasaan dan pengakuan, Baginda hanya bernilai 50 dinar. Ini mengajarkan kita, Baginda, bahwa kemuliaan terbesar bisa saja runtuh dan dianggap sepele jika diletakkan di tempat yang salah. Nilai yang diperdagangkan itu adalah pelajaran hidup, bukan harga jual Baginda yang sebenarnya." Khalifah Harun al-Rashid yang terkesan dan terhibur oleh pembenaran yang lucu dan mengandung kebijaksanaan tersebut memerintahkan agar Abu Nawas diampuni, bahkan memberinya 100 dinar tambahan sebagai ganti rugi atas budak yang baru saja ia jual. Seraya berseru bahwa pengalamannya membersihkan kandang unta jauh lebih berharga daripada semua nasihat wazirnya, menegaskan bahwa kebebasan sejati adalah kemampuan untuk menertawakan kekuasaan itu sendiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.